Mari kita tundukkan kepala, kita persiapkan hati kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk suatu berkat Tuhan, suatu Tuhan limpahkan bagi kami pada hari ini, di mana 3.500 lebih anak-anak Tuhan dikumpulkan pada Sabtu hari ini untuk mendengarkan suatu firman Tuhan yang penting, untuk memiliki suatu doktrin yang penting, yang mungkin sudah ditinggalkan oleh begitu banyak gereja dan orang-orang Kristen lainnya, itu mengenai Allah Tritunggal. Kami semua berdoa di tempat ini ya Tuhan, kiranya ketika kami pulang daripada tempat ini, kami mendapatkan suatu pelajaran yang penting dalam hidup kami, sehingga doktrin yang benar, doktrinnya sudah diturunkan oleh gereja dari abad ke abad, doktrinnya ada di dalam Alkitab ini, menjadi suatu hal yang mendasari hidup kami, sehingga apapun yang kami lakukan sebagai orang Kristen, kami jadi orang-orang Kristen yang mengetahui apa yang kami imani, menjadi orang Kristen yang dewasa, yang lebih bertanggung jawab, yang lebih menuntut lagi, mengerti apa yang sudah Tuhan wahyukan. Berkatilah sesi ini sebagaimana Tuhan sudah memberkati sesi sebelumnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Kalau tadi saudara sudah mendengarkan mengenai beberapa hal, yaitu bahwa Allah Tritunggal bukanlah suatu konsep yang baru, bukanlah suatu konsep, bahkan bukan suatu konsep yang hanya ada dalam perjanjian baru, tapi sudah ada di dalam perjanjian lama. Pada sesi yang ini saudara, saya mau memfokuskan pembicaraan kita kepada Yesus Kristus sebagaimana yang diutarakan di dalam perjanjian baru. Saudara, apapun yang manusia katakan mengenai siapa Kristus itu, mungkin tidak lebih penting daripada apa yang Yesus Kristus katakan mengenai siapa diri dia. Di dalam perjanjian baru, saudara, ada dua title yang penting yang Yesus seringkali pakai untuk mendeskripsikan, mengidentifikasikan dirinya. Yang pertama adalah title The Son of God, anak Allah. Yang kedua adalah title The Son of Man, anak manusia. Di dalam kedua title ini, saudara, kita bisa melihat siapakah Kristus berdasarkan apa yang dia klaim mengenai diri dia sendiri. Sekali lagi, saudara, ada dua title, yaitu yang pertama The Son of God, anak Allah. Dan yang kedua adalah The Son of Man. Kalau saudara perhatikan title The Son of God, anak Allah ini adalah suatu hal yang tidak pernah muncul di dalam perjanjian lama, saudara. Title The Son of God. Memang dalam perjanjian lama Israel pun dianggap sebagai anak Allah. Misalnya dalam Keluaran pasal 4 ayat 23. Allah berkata kepada Firaun melalui Musa, "Let my son go," biarkanlah anakku pergi. Tapi di sana bukanlah Son of God, tapi adalah my son. Ada juga kata-kata yaitu sons of God, saudara, yaitu plural, anak-anak Allah. Tapi konsep mengenai title yang khusus ini, yaitu son singular, saudara, Son of God, itu tidak pernah ditemukan di dalam perjanjian lama, saudara. Sehingga ini adalah suatu hal yang unik yang hanya akan saudara temukan di dalam perjanjian baru saja. Di dalam perjanjian baru, saudara, ada 43 kali kata The Son of God ini keluar. Tapi kalau saudara merhatikan yang dikatakan Yesus sendiri oleh Yesus mengenai dirinya sendiri, itu hanya adalah 5 kali. Dengan kata lain, di antara 43 kali kata Son of God tersebut keluar di dalam perjanjian baru, Yesus hanya mengklaim title ini 5 kali saja, mengatakan title ini 5 kali untuk dirinya sendiri. Misalnya dalam Yohanes pasal 3 ayat 18, coba kita buka Alkitab kita, saudara. 4 kali dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 18, 5 ayat 25, 10 ayat 36, 11 ayat 4. Lalu ada 1 kali dalam Wahyu pasal 2 ayat 18, saudara. Coba kita buka Alkitab kita, saudara. Yohanes pasal 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, atau dalam bahasa Inggrisnya the only Son of God. Saudara, ini memang tidak terlalu eksplisit. Yesus sedang berbicara mengenai dirinya sendiri. Mungkin saja, saudara, kita tidak percaya, saudara, tapi orang-orang yang kritis mengenai Alkitab, orang-orang yang tidak percaya bahwa ini Yesus sedang berbicara mengenai dirinya sendiri, mereka ada yang mengatakan mungkin Yesus sedang bicara mengenai orang lain. Kita tidak percaya hal ini. Tapi memang secara di dalam hal ini Yesus memang tidak secara eksplisit mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, saudara. Tapi ini adalah title yang dia pakai, dia sendiri katakan, itu ada suatu title anak Allah.
5 ayat 25, saudara, Yohanes pasal 5 ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Saudara, sekali lagi ini tidak terlalu eksplisit Yesus sedang bicara mengenai dirinya sendiri, walaupun kita percaya Yesus sedang bicara mengenai dirinya sendiri sebagai anak Allah. Tapi sekali lagi ini adalah title anak Allah yang Yesus sebutkan, katakan sendiri. Yohanes 10 ayat 36 ini secara eksplisit Yesus bicara bahwa dia adalah anak Allah. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Nah, ini berbeda dengan 2 ayat yang baru kita baca. Ini menyatakan Yesus secara eksplisit mengatakan, aku anak Allah. I am the son of God. Saudara, kalimat Yohanes pasal 11 ayat 4, ayat berikutnya, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Sekali lagi ini tidak terlalu eksplisit, tidak seperti Yohanes pasal 10 ayat 36, saudara. Tapi sekali lagi ini adalah Yesus mengatakan title anak Allah tersebut. Di luar Injil, maka hanya satu kali reference saja, yaitu di dalam Wahyu pasal 2 ayat 18. Saudara bisa buka Wahyu pasal 2 ayat 18, di mana sekali lagi anak Allah tersebut, Yesus mengklaim dirinya sebagai anak Allah. Wahyu pasal 2 ayat 18, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagai tembaga. Saudara, sekali lagi saudara, 5 kali title anak Allah ini dikatakan oleh Tuhan Yesus. 4 kali dicatat di dalam Injil Yohanes, 1 kali dicatat di dalam Wahyu. Di luar semua ini, di luar ke-5 kali ini, Yesus tidak pernah menggunakan title atau mengatakan title anak Allah ini, saudara. Jadi sangat sedikit sekali. Apalagi kalau saudara lihat, semua title anak Allah ini dituliskan oleh Yohanes itu sendiri, baik melalui Injil Yohanes maupun melalui Wahyu. Sebagian scholar mengatakan ini membuktikan fakta bahwa baik Matius, Markus, atau Lukas, ketiga Injil yang lain tidak pernah mencantumkan Yesus menggunakan title anak Allah. Hanya Yohanes sajalah yang mencantumkan Yesus menggunakan title ini, baik itu di Injil Yohanes maupun di Wahyu. Maka ini membuktikan bahwa title ini bukanlah suatu hal yang Yesus sendiri katakan. Kalau Yesus mengatakan title anak Allah, maka pasti Injil-Injil yang lain juga akan mencantumkannya. Maka scholar yang kritik terhadap Alkitab, mereka mengatakan bahwa ini hanyalah pemikiran daripada Yohanes itu sendiri. Ini adalah suatu development yang belakangan orang meninggikan Kristus, menjadikan Kristus Tuhan dan mengatribusikan titel ini, yaitu anak Allah, kepada Yesus. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan title ini kepada dirinya sendiri. Saudara, kita tidak setuju dengan deskripsi ini, tapi ini menarik untuk kita pikirkan, saudara. Karena title yang kedua, the Son of Man, itu jauh lebih banyak dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mendeskripsikan dirinya sendiri. Di dalam Perjanjian Lama, saudara, title Son of Man keluar 107 kali. 107 kali Perjanjian Lama menuliskan title the Son of Man ini, Son of Man, Son of Man, Son of Man. Kebanyakan 93 kali adalah dalam kitab Yehezkiel. Apa artinya Son of Man? Kata Son of atau anak dari, saudara, itu biasanya melukiskan mengenai sesuatu yang menjadi anggota, member, belong to a member. Kalau Son of Man jadi member of humanity, member of mankind. Jadi ketika seseorang mengatakan, khususnya Yehezkiel, saudara, Yehezkiel ketika dia berkatakan Son of Man, aku adalah Son of Man, anak manusia, Yehezkiel tidak sedang membicarakan bahwa dia adalah Mesias yang akan datang tersebut, tidak. Jadi ketika dia mengatakan bahwa dia adalah anak manusia, Yehezkiel sedang mengatakan bahwa dia adalah hanya satu member daripada semua kemanusiaan saja. Dengan kata lain, dia memiliki karakteristik sebagai manusia, Son of Man. Contoh lainnya saudara bisa melihat daripada Yunus, saudara. Coba kita buka kitab Yunus.
Yunus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Saudara, dalam bahasa Ibrania, kalimat terakhir itu, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam, menarik sekali itu menggunakan kata son of night, saudara, yaitu anak daripada malam. Jadi maksudnya adalah apa yang terjadi ini adalah belonging to that night, yang hanya dimiliki oleh satu malam tersebut. Saudara, sekali lagi saudara, kata son of dalam konsep perjanjian lama, ketika mereka bicara mengenai son of man, khususnya Yehezkiel, begitu banyak Yehezkiel menggunakan kata son of man ini 93 kali. Itu bukan menuju kepada Mesias, bukan saudara. Dia sedang tidak mengklaim dirinya sebagai Mesias, tapi dia mengklaim bahwa dirinya adalah suatu anggota, member of mankind, yang memiliki karakteristik sebagai manusia. Maka menarik sekali ketika kita mempelajari dalam perjanjian baru, ada 86 kali kata son of man ini keluar dalam perjanjian baru. Di antara 86 kali tersebut, saudara, 82 kali di dalam 4 Injil. Dalam 4 Injil tersebut, 82 kali yang keluar dalam 4 Injil tersebut, Yesus berbicara mengenai dirinya sebagai son of man 79 kali, saudara. Jadi saudara, majority daripada title son of man yang dipakai di dalam perjanjian baru ini adalah apa yang dikatakan Tuhan Yesus mengenai dirinya sendiri. Di dalam Matius, Yesus menggunakan 30 kali title son of man. Dalam Markus 14 kali, Lukas ada 24 kali, Yohanes ada 11 kali. Total 79 kali Yesus mengatakan dirinya adalah son of man. 79 daripada 82 kali yang ada dalam kitab Injil, kitab-kitab Injil. 79 daripada 86 kali yang ada dalam seluruh perjanjian baru. Maka saudara, ada sebagian orang yang mengatakan ini buktinya bahwa Yesus sendiri tidak pernah menganggap dirinya adalah anak Allah. Dia lebih sering menganggap dirinya adalah anak manusia, anak manusia, anak manusia. Bandingkan tadi, hanya ada 4 kali dalam kitab Injil Yesus menggunakan title Son of God. Dan hanya satu kali, yaitu dalam Yohanes pasal 10 ayat 36, title tersebut dikatakan secara eksplisit oleh Tuhan Yesus untuk mendeskripsikan dia sendiri. Bandingkan 4 ini dalam kitab Injil dengan 79 kali Yesus pakai title ini di dalam kitab-kitab perjanjian, maksudnya di dalam mengatakan bahwa dia adalah Son of Man di dalam perjanjian, kitab-kitab Injil perjanjian baru, saudara. Agak timpang sekali. Pertanyaan adalah, apakah Yesus sendiri mengklaim dirinya sebagai Son of God? Apakah Yesus sendiri mengklaim dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Ini menjadi suatu hal yang harus kita pikirkan pada hari ini. Saudara, kalau tadi saya katakan di dalam perjanjian lama, seringkali Son of Man berarti bahwa itu mendeskripsikan bahwa kita adalah anggota daripada mankind yang memiliki karakteristik daripada manusia tersebut. Misalnya Yehezkiel menggunakan 93 kali. Maka ketika Yesus menggunakan title Son of Man ini, lain berbeda dengan title-title Son of Man yang dipakai oleh orang-orang dalam perjanjian lama, saudara. Yesus ketika menggunakan title Son of Man tersebut, dia mengikuti Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Coba saudara buka Daniel pasal 7 ayat 13 14. Saya akan bacakan bagi saudara. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara, perhatikan beberapa hal di sini. Saudara, anak manusia yang disebut oleh Daniel pasal 7, 13, 14 ini lebih dari hanya sekedar manusia.
Lebih daripada menyatakan bahwa dia adalah anggota daripada semua manusia atau memiliki sifat kemanusiaan. Dia lebih daripada sekedar manusia. Bahkan dia bisa dikatakan dia lebih tinggi daripada para malaikat. Karena kepada dia diberikan kuasa, kemuliaan, dan kerajaan. Terlebih lagi saudara, dia menerima sembah sujud daripada suku-suku bangsa dan begitu banyak suku bangsa lainnya. Saudara, ada komentator yang mengatakan bahwa anak manusia ini pasti bukan hanya manusia dan hal pasti lebih daripada malaikat, karena tidak ada satu pun ciptaan yang berhak menerima kuasa daripada segala sesuatu yang sudah diciptakan. Hanya Allah sajalah yang berhak menerima kuasa daripada segala yang sudah diciptakan. Hanya Allah sajalah yang berhak menerima sembah sujud daripada semua yang diciptakan. Maka di sini saudara, Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14, anak manusia yang dipakai oleh Daniel ini merujuk lebih daripada hanya sekedar manusia, bahkan dia lebih tinggi daripada malaikat. Bahkan dia sendiri adalah makhluk ilahi itu sendiri, dan bisa dikatakan dia adalah Allah itu sendiri. Mengapa kita bisa katakan demikian? Saudara bayangkan, baca saudara bisa lihat dalam Daniel pasal 7 ayat 13, bahwa anak manusia ini dia akan datang dengan awan-awan dari langit, saudara. Saudara, konsep ketika Tuhan datang disertai dengan awan-awan dari langit itu adalah suatu konsep yang ada dalam perjanjian lama. Coba misalnya kita bandingkan saudara dengan Mazmur pasal 104. Coba saudara buka Mazmur pasal 104. Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 4. Ini menjadi latar belakang juga bagi kita mengerti Daniel pasal 7 ayat 13. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Maka di sini saudara, di sini dikatakan bahwa Allah itu akan datang dengan awan-awan sebagai kendaraannya. Ini dirujuk kembali oleh Daniel pasal 7 ayat 13 bahwa anak Allah ketika dia datang, dia akan datang dengan awan-awan tersebut, awan-awan dari langit. Maka sekali lagi saudara, anak manusia dalam 7 ayat 13 ini berbeda dengan anak manusia konsep yang dipakai oleh Yehezkiel. Di sini adalah anak manusia yang lebih daripada sekedar manusia, yang lebih tinggi bahkan daripada malaikat. Bahkan juga yang bisa dikatakan setara dengan Allah itu sendiri, memiliki sifat-sifat dan adalah makhluk ilahi, saudara. Saudara coba seorang bayangkan, bandingkan saudara dengan Matius. Kita buka Matius pasal yang ke-26. Ini sangat menarik sekali, saudara. Matius pasal 26, ayat yang ke-62 sampai dengan ayat yang ke-66. Ketika Tuhan Yesus diadili, lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Are you the Messiah, the Son of God or not? Pertanyaan adalah, sekarang para imam besar bertanyakan kepada Yesus, apakah engkau adalah anak Allah, Son of God? Perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Yang ditanya adalah, apakah engkau anak Allah? Yesus berjawab bukan, yes aku adalah anak Allah. Tapi dia mengatakan, engkau akan melihat anak manusia. Engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Saudara, ini Yesus secara implisit sudah langsung merujuk kepada Daniel pasal 7 ayat 13-14 tersebut. Bahwa dia adalah anak manusia yang bukan hanya seperti anak manusia lainnya. Yang lebih daripada manusia, lebih daripada malaikat, bahkan adalah Allah dan memiliki sifat ilahi itu. Dia akan datang dengan awan-awan di langit. Respon daripada para imam besar, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya.
Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Saudara perhatikan, kalau Yesus hanya mengatakan bahwa saya hanyalah anak manusia, saya bukan anak Allah, saya hanyalah anak manusia, sama seperti saudara dan saya adalah anak manusia, dengan arti seperti Yehezkiel juga mengatakan bahwa dia adalah anak manusia, maka mengapa imam besar tersebut harus mengoyakkan bajunya dan harus menjatuhi hukuman mati kepada Tuhan Yesus? Maka mereka sadar juga bahwa Yesus sedang mengklaim dirinya sebagai anak manusia setara dengan Daniel pasal 7 ayat 13. Dia mengklaim dirinya sebagai anak Allah. Sekali lagi saudara, imam besar bertanya, apakah engkau adalah anak Allah? Yesus mengatakan, saya adalah anak manusia yang akan datang dengan awan-awan di langit. Langsung para imam besar mengoyakkan bajunya, dan semua di sana menjatuhkan hukuman mati bagi Tuhan Yesus. So there is something more about this title, saudara, anak manusia. Maka sangat lucu sekali bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus sendiri tidak pernah lebih sering mengatakan dia adalah anak manusia. Mengapa kita orang Kristen mengatakan dia adalah anak Allah? Siapa tahu ternyata memang anak Allah, titel anak Allah yang dipakai oleh Tuhan Yesus, yang hanya disebutkan dalam Injil Yohanes tersebut, itu hanyalah suatu perkembangan belakangan saja. Faktanya sejak lebih awal Injil mencatat bahwa Yesus adalah anak manusia, anak manusia. Jawabannya saudara, anak manusia yang disebutkan oleh Yesus itu memiliki sifat ilahi, disetarakan dengan anak Allah yang dituliskan dalam Matius pasal 26 ayat 62 sampai 66 tersebut. Hal lainnya saudara, the Son of Man, anak Allah ini juga harus dianggap sebagai anak daripada Tuhan. Maka anak manusia melakukan pekerjaan ilahi. Misalnya saudara, anak manusia mengampuni dosa. Ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh Anda dan saya sebagai anak manusia biasa, saudara. Coba saudara lihat dalam Matius pasal 9 ayat 6. Anak manusia Yesus ini melakukan pekerjaan ilahi. Tidak mungkin ada satu ciptaan pun yang bisa melakukan pekerjaan daripada Allah pencipta. Dalam hal ini mengampuni manusia. Yohanes pasal 9 ayat 6. Matius pasal 9 ayat 6. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Tidak hanya itu saja, selain mengampuni dosa, anak manusia ini akan datang untuk menghakimi manusia. Tidak ada satupun manusia yang berhak menghakimi manusia yang lainnya. Tapi anak manusia Yesus ini, dia akan datang untuk menghakimi seluruh manusia. Matius pasal 16 ayat 27. Coba kita baca, saudara. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Anak manusia ini juga akan memberikan hidup yang kekal. Tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia atau seorang ciptaan, bahkan malaikat pun tidak mungkin melakukan hal ini. Tapi anak manusia Yesus ini akan memberikan hidup yang kekal. Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Maka saudara bisa melihat dari title daripada apa yang baru kita pelajari secara singkat ini, saudara, bahwa Kristus ketika dia memakai title anak manusia sekalipun, itu sedang menunjukkan sifat ilahi dia. Bahkan lebih daripada itu, dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Karena dialah yang berhak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Memang dia memakai title anak manusia, but this Son of Man is God Himself incarnated. Anak manusia ini adalah Allah itu sendiri yang berinkarnasi. Saya berharap saudara mempelajari Alkitab dengan lebih teliti lagi. Khususnya kita tidak perlu takut dengan serangan-serangan daripada orang-orang liberal atau orang-orang yang tidak percaya kepada inerransi daripada Alkitab ini.
Tapi ketika mereka menyerang iman kita, itu menjadi satu kesempatan bagi kita untuk mempelajari lebih mendalam lagi mengenai siapakah Kristus ini. Ya, kalau saudara melihat, saudara masih banyak, saya percaya nanti akan dikupas lebih lanjut lagi oleh pendeta Stephen Tong, bahwa Yesus dalam perjanjian lama bahkan menerima ibadah manusia, bahkan menerima doa pun diberikan kepada Yesus. Banyak sifat-sifat ilahi yang hanya bisa mengkonklusikan bahwa Yesus adalah Allah. Semoga ini menguatkan kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk sesi yang sudah lewat ini, untuk pembicaraan yang singkat ini. Kami berdoa Tuhan supaya anak-anak Tuhan di sepanjang zaman, khususnya di dalam zaman di mana kami hidup, kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih kritis, menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Di tengah-tengah dunia mungkin semakin lama semakin menyepelekan sifat ilahi daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengagungkan Dia sebagai Allah. Karena tanpa pekerjaan Dia sebagai Allah dan manusia, maka sia-sialah hidup kami dalam dunia ini, karena keselamatan tidak mungkin dicapai bagi kami ya Tuhan. Kiranya gereja Tuhan terus dipertumbuhkan dan dipelihara oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa mengucap syukur. Amin.